Halo teman-teman semuanya, setiap kita pastinya tidak bisa hidup terlepas dari namanya masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat nilai dan norma yang harus kita ikuti, bukan? Jika seseorang gagal untuk menyesuaikan dengan norma-norma yang ada, maka orang tersebut akan melakukan tindakan yang kita kenal dengan nama penyimpangan. Namun, jika tindakan tersebut melanggar hukum pidana yang berlaku di masyarakat, maka orang tersebut akan terlibat di dalam tindakan kriminalitas. Tidak semua tindakan yang menyimpang merupakan tindakan kriminalitas, teman-teman. Penyimpangan akan menjadi sebuah kejahatan ketika lembaga masyarakat melihat penyimpangan tersebut sebagai perilaku yang melanggar hukum ataupun undang-undang. Tindakan kriminal merupakan tindakan yang dapat dilakukan baik laki-laki ataupun perempuan, bahkan anak-anak hingga berusia lanjut. Tindakan kriminalitas dapat berupa tindakan yang dirancanakan atau perencanaan. Contoh, tindakan kriminal adalah pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, pemerasan, penculikan, penipuan, pemalsuan, pelanggaran sumpah, korupsi, intimidasi, ataupun penyalahgunaan obat-obatan. Kenapa sih kriminalitas bisa muncul? Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendorong timbulnya tindakan kriminalitas. Yang pertama, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik, misalnya perang dan pengangguran. Yang kedua, pemerintah yang lemah dan korup. Yang ketiga, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Yang keempat, pengembangan sikap mental yang salah, misalnya ambisi berlebihan untuk menaikkan status sosial seseorang. Yang kelima, kurangnya teladan dari orang yang dituakan. Misalnya seorang anak yang memiliki ayah yang terbiasa mencuri, maka dia akan belajar dari tindakan sang ayah dan membenarkan tindakan tersebut karena memiliki teladan yang salah di dalam hidupnya. Dan yang keenam, proses belajar yang salah yang diperoleh dari media baik elektronik dan juga media cetak. Ada dua teori mengenai munculnya tindakan kriminalitas, yaitu pertama, teori asosiasi oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini mengatakan bahwa kegiatan kriminal adalah hasil dari proses sosialisasi nilai kelompok yang berbenturan dengan nilai kelompok lain, maka yang lebih kuat dari masyarakat. Misalnya, seseorang yang sangat menyukai film bergenre pencurian, maka dia akan belajar dan terinspirasi dengan berbagai tindakan pencurian tersebut. Yang kedua, teori ketegangan oleh Robert Camerton. Teori ini mengatakan bahwa penyimpangan terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dengan cara untuk memperolehnya. Misalnya ingin kaya, maka seseorang melakukan pencurian. Teman-teman, semua dalam perkembangan masyarakat kita mengenal istilah kejahatan kerah putih. Kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari status sosial tinggi dalam pekerjaan mereka. Golongan kerah putih menganggap dirinya kebal terhadap hukum dan sarana pengendalian sosial lainnya karena kekuasaan dan keuangan yang dimilikinya sangat kuat. Contoh, kejahatan kerah putih adalah pencucian uang, penggelapan, manipulasi saham ilegal, dan lain-lain sebagainya. Jika kita lihat dari penjelasan saya tadi, maka tindakan kriminalitas harus kita tanggulangi, baik secara preventif melalui himbauan dan juga penyuluhan, dan juga melalui represif melalui penangkapan, penjaraan, sampai pada penembakan. Teman-teman semua pastinya kita menyadari bahwa kriminalitas merupakan hal yang terjadi di sekitar kita. Kita harus berhati-hati supaya kita tidak menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk terus memahami nilai dan norma yang ada di masyarakat dan terus menempatkan diri kita di dalam koridor bermasyarakat yang baik dan benar.